KKS baru sudah terbit. Jangan kaget ya teman-teman jika kartu KKS lama ada yang tidak bisa digunakan lagi dalam pencairan PKH dan DPNT. Kapan waktunya dibutuhkan pergantian KKS baru bagi pemilik KKS lama? Nah tentunya KPM PKH maupun BPNT wajib tahu penyebab KKS tidak lagi terisi saldo agar teman-teman mengetahui ciri bila kartu KKS tidak lagi terisi saldo di tahap berikutnya yaitu PKH periode September-Oktober maupun BPNT September-Oktober. Oleh karena itu simak terus informasinya, saya akan segera kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, tak terasa bulan September kita sudah memasukinya. Di mana bulan September ini adalah peralihan periode salur PKH dan BPNT dari tahap sebelumnya ke periode salur bulan berjalan yakni September-Oktober 2024. Ada beberapa kekhawatiran KPM mengenai kartu KKS terbitan lama. Pada pencairan Juli-Agustus kemarin ada banyak yang mengeluhkan bantuan belum masuk di KKS lama. Namun entah hingga saat ini apakah bantuan sudah masuk atau belum juga, belum ada laporan terperinci. Nah, salah satu KPM bertanya melalui portal Dinas Sosial Provinsi Yogyakarta dengan pertanyaan, saya sudah 4 tahun menjadi pemegang kartu keluarga sejahtera KKS, tetapi 1 tahun terakhir ini mengapa tidak pernah cair? Pihak Dinas Sosial menanggapi bahwa perlu diluruskan bahwa saat ini kepemilikan kartu keluarga sejahtera atau KKS belum tentu berarti merupakan fakir miskin atau penerima bansos aktif. Kepemilikan KKS juga bisa menandakan bahwa seseorang atau keluarga tersebut sebelumnya pernah menjadi penerima bansos yang saat ini bisa jadi sudah bukan penerima bansos. Perlu dipahami pula bahwa KKS diterbitkan oleh Himbara atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Sosial sebagai penyalur bansos sebagai alat transaksi agar KPM dapat mencairkan saldo bansos yang ada di rekeningnya. Bank diperintahkan oleh Menteri Sosial untuk menyalurkan bansos hanya kepada pemilik rekening yang datanya terdaftar dalam surat perintah pembayaran. Dengan demikian, ada beberapa kemungkinan yang mempengaruhi pencairan bansos di rekening KKS. Sudah bukan penerima bansos, beberapa kemungkinannya antara sudah mengundurkan diri atau graduasi. Sudah tidak masuk juga dalam DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Perubahan data admin Duk KPM yang mengakibatkan data di rekening tidak sinkron, meninggal, pindah admin Duk, berganti kartu keluarga, dan lain-lain. Kemudian penyebab berikutnya adanya pergantian penyalur. Nah, beberapa kemungkinannya antara peralihan penyaluran dari yang semula melalui Bank Himbara, kemudian menjadi ke PT Pos atau pergantian antara Himbara misalnya mulai tahun ini BSI masuk ke dalam daftar Himbara yang ditunjuk oleh Menteri Sosial yang dijelaskan pada keputusan Menteri Sosial Kepmensos nomor 53/HUK/2023. Nah teman-teman, untuk peralihan lembaga penyalur dari PT Pos ke Bank Himbara saat ini tengah dilakukan. Hal ini terlihat pada aplikasi 6NG tengah dilakukan proses pembukaan rekening kolektif. Berarti akan diterbitkan kartu KKS baru bagi KPM yang selama ini menerima bantuan di PT Pos. Nah, peralihan dari PT Pos ini menjawab keresahan dan pertanyaan kapan bantuan PKH dan BPNT Pos dicairkan. Nah, perlu diketahui ya teman-teman bahwa saat ini proses pencairan bantuan PKH maupun BPNT yang sebelumnya melalui Pos sedang dalam tahap peralihan ke kartu keluarga sejahtera atau KKS yang dapat diakses melalui rekening bank penyalur. Bank yang terlibat dalam proses ini termasuk Bank Syariah Indonesia BSI khusus untuk wilayah Provinsi Aceh serta Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Status terbaru menunjukkan bahwa proses ini masih dalam tahap pembukaan rekening kolektif. Jadi bagi KPM yang sebelumnya menerima bantuan melalui Pos, harap bersabar saja dan menunggu perkembangan lebih lanjut.
Nah, kemudian apakah pemilik KKS lama wajib mengganti KKS-nya bila saja ada informasi pembagian kartu KKS dan buku tabungan di wilayah teman-teman? Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa kartu keluarga sejahtera atau kartu KKS baru hanya akan diberikan kepada KPM yang sebelumnya menerima bantuan melalui PT Pos. Bagi KPM yang sudah memiliki kartu KKS dan telah menerima bantuan melalui kartu tersebut, kartu KKS mereka tidak akan diganti. Jadi, peralihan ini hanya berlaku bagi mereka yang sebelumnya menerima bantuan melalui PT Pos Indonesia. Proses pencairan akan menunggu hingga surat perintah pemindah bukuan SP2D diterbitkan oleh Kementerian Sosial. Saat ini proses distribusi buku rekening dan juga kartu keluarga sejahtera atau KKS sedang berlangsung secara bertahap. Sehingga harap bersabar saja ya teman-teman. Nah, kemudian ada pula pertanyaan, kapan kartu KKS lama diganti dengan KKS baru? Nah, ini teman-teman harus dipahami bahwa KKS lama tidak perlu diganti meskipun sudah terbit KKS baru. Penggantian KKS baru hanya ketika kartu KKS-nya hilang ataupun rusak. Tujuannya dari penerbitan ulang kartu KKS ini adalah agar bantuan yang telah disediakan dapat diambil kembali dan digunakan sesuai dengan tujuannya. Nah, proses penerbitan ulang kartu keluarga sejahtera atau KKS dilakukan di unit bank yang menyalurkan bantuan program Keluarga Harapan, PKH dan juga BPNT sesuai dengan bank yang tertera di KKS lama. Nah, karena pengurusan kartu KKS baru bagi yang hilang KKS-nya atau rusak itu memerlukan waktu, tenaga, dan mungkin biaya transport ke bank. Oleh karena itu, teman-teman pentingnya menjaga kartu KKS agar tidak hilang atau rusak kepada semua KPM, baik yang tergabung dalam PKH maupun bantuan pangan non-tunai BPNT. Nah, hal ini bertujuan untuk tentunya mencegah terjadinya kendala dalam penyaluran bantuan sosial bagi KPM. Dengan menjaga kartu KKS dengan baik, itu diharapkan proses penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lancar dan efisien. Kehilangan atau kerusakan kartu KKS dapat menjadi hambatan dalam mengakses bantuan sosial yang disediakan oleh program PKH maupun BPNT. Oleh karena itu, penerbitan ulang kartu KKS menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa KPM dapat terus menerima manfaat dari program bantuan sosial yang diberikan. Dengan kerjasama antara pendamping PKH dan pihak terkait, tentunya diharapkan proses penerbitan ulang kartu KKS dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Nah, teman-teman, oleh karena itu bagi pemegang KKS diperlukan kesadaran dan tanggung jawab masing-masing dalam menjaga kartu KKS-nya. Itu juga menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan efektivitas program bantuan sosial. Nah, teman-teman, jika teman-teman mengalami kartu KKS hilang ataupun rusak, segera tentunya untuk menghubungi pendamping sosialnya di wilayah teman-teman agar mendapatkan pendampingan untuk penerbitan KKS baru. Proses pendampingan dimulai dengan pengurusan administrasi yang melibatkan proses pengajuan pergantian kartu KKS yang rusak atau hilang. Atau bagi yang hilang kartu KKS-nya dibutuhkan surat keterangan hilang dari kantor kepolisian setempat. Pendamping PKH maupun pendamping TKSK akan membantu KPM dalam mengurus berbagai dokumen dan persyaratan yang diperlukan untuk proses pergantian kartu. Selanjutnya, pendampingan dilanjutkan dengan mendampingi KPM ke bank penyalur untuk melakukan proses pergantian kartu secara langsung. Kepentingan dari pendampingan dalam proses pergantian kartu KKS yang rusak adalah untuk memastikan kelancaran dan keakuratan dalam proses tersebut. Nah, mungkin teman-teman seperti itu ya informasi untuk hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Informasi ini mengenai kartu KKS lama tidak perlu diganti meskipun di daerahnya ada pendistribusian KKS baru. Dan KKS lama yang diganti bila KKS-nya rusak atau KKS-nya hilang. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.